Oke, halo guys, selamat datang di podcast perdana aku, Semi Frandi Mandala. Dan hari ini spesial banget, pertama karena kita kedatangan dua orang senior. Maksudnya gue kedatangan dua orang senior yang udah bersedia datang ke tempat gue, padahal mereka sibuk banget. Habis tahu sendirilah dunia session player lah ya, gitu. Dan hari ini gue kedatangan Bang Aris sama Mang Eri. Nah, mungkin kalian mau tahu siapa sih mereka berdua ini kan, yang duduk di samping gue, dua senior gue ini. Nah, dari kiri dulu deh, kenalin dulu dong Mas Bro, siapa namanya, terus profesinya sehari-harinya ngapain aja nih. Iya kan, udah disebutin tadi. Ya nggak apa-apa, lebih afdol lagi sama orangnya gitu. Iya. Nah, gitu. Hai, gua Aris. Gua profesi makan dan tidur. Tidak lupa bernapas. Ya. Kaum Kaum rebahan. Jadi dia ini session player bro, udah main kemana-mana. Amin. Sering main sama Teh Yura juga. Dan kemarin main sama manajemen apa Bang Aris? Kemarin tuh? Icon. Ya banyak lah. Nah, Cuman ya masih begini-begini aja. biasa, orang hebat itu merendah loh. Bukan merendah, emang udah rendah. Jadi beliau nih gitaris bro, gitaris. Jadi kalau misalnya kalian butuh gitaris, teman-teman gue yang session player juga di luar sana bisa ngubungin dia. Dan Bukan gitaris, bro. Kebetulan orang yang bisa ngejreng gitar gitu. ngejreng gitar dan bikin efek kuda. Efek kuda. Betul. Apaan tuh efek kuda? Gimana efek kuda gimana? Kalau kalian suka dengar orang main cing 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 cing, ya itu efek kuda. Nah, itu efek kuda. Jadi dan Kak Aris ini juga teman seband gue juga. Udah pernah beberapa tahun lalu ke Bangkok bareng lah. Istilahnya ke Bangkok jalan-jalan ya Kak Aris ya. Jalan-jalan sambil main musik, yoi. Ya gitulah ya. Jadi kita udah berapa tahun ya gue main sama Kak Aris ya? 3 tahunan ya? Kita sekitar ya 3 tahunan. 3 tahun lah. Ya, dan Menuju 4. menuju 4 tahun. Dan kemarin juga event terakhir di Sumedang sama Kak Aris, sama Mang Eri juga malah. Iya. Dan sekarang, nah ini di samping gua ini, wah ini lebih senior lagi nih, lebih ngeri, jam terbang. Ini juga udah kemana-mana, Coba kenalin dulu, atuh, mangga sok. Oke, siap. Halo teman-teman semuanya, kenalin gua Eri. Eri. Oke. Agak 3 huruf tuh. Eri. Tapi kebanyakan sih Eri katanya identik cewek gitu. Oh. Nah, Iya. kalau cewek kan biasanya aktif ya, tapi kalau Eri ini enggak. Kalem orangnya. Kalem tapi mainannya bawah tanah ya. Underground. Oke, terus hari-harinya ngapain aja di Kang aktivitasnya Kang? Aktivitas sehari-hari saya ngamen sama lah gitu. Ini malah ngamen ya, woi. Kayaknya aku dengar punya usaha juga ya. Usaha. Setahu aku teh pernah waktu mau ke Sumedang tuh katanya jualan, terus kita mesen-mesen gitu ya Kak Aris ya. Tapi benar dia jualan. Iya paling Kalau pengusaha nggak akan ngaku dia. Iya. Buat omsetnya diketahui. Yes, Amin. Nah, Amin. jadi Kang Eri ini drummer sama kayak aku. Apa ya? Tukang gebuk lah gitu, tukang gebuk. Kalau kamu tukang gebuk kasur gitu. Ya, jadi kita sama-sama drummer. Dan gue pertama kali ketemu Kang Eri itu di studio Icon ya waktu itu. Iya. Di studio Icon, dan gue gila naksir banget sama drum pad-nya itu waktu itu ya. Padahal sama sih, trompet gitu-gitu aja. Yang penting permainannya nih. Yang penting tangan yang memainkannya. Ya, itu yang paling tangan yang penting. memainkan. Oke, mungkin itu ya. Jadi ini senior-senior gue yang thank you banget udah datang hari ini memenuhi undangan, padahal janjiannya tuh susah banget ya. Susah ngatur schedule-nya, kemarin tuh batal lagi, tapi akhirnya hari ini jadi juga ya. Oke, dan hari ini kita punya satu tema yang agak-agak ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya temanya. Buat para session player khususnya kalau yang mau menuju ke arah-arah yang jenjang yang lebih serius. Apa itu? Itu. Jadi tema hari ini, bagaimana kalian sebagai session player meyakinkan pacar dan calon mertua. Kira-kira sedap apa? Gitu. Prostitusi. Bahaya.
iya. Jadi apa namanya? Kenapa gue undang Kak Aris sama Bang Eri? Karena mereka udah married, Kak Aris juga udah married. Wih, kata siapa? Gua tau gitu apa ya ditonton kayak sih. Oh, iya. bahaya. Kak Aris, Ngeri sedap memang bro. Kak Arisnya juga udah married dan waktu itu yang married pas married Kak Aris tuh yang mainnya gue lagi main akustikan ya, main kahon gue waktu itu. Gue tahu waktu itu. Terus makanya gue undang mereka karena mereka udah melewati masa-masa dulu ya, mereka sebagai musisi. Kadang kan ya musisi tuh di luar sana dianggap ya boga naon sih, punya apa sih, duwe opo gitu loh, cari wong cowok kan. Nah gitu, punya apa sih, lu mau ngasih makan anak gue apa gitu kan. Nah ini mereka nih udah melewati hal-hal ini nih, sampai mereka tetap survive masa-masa kayak gini, manggung mereka tetap jalan. Gue lihat di story-nya, ya ampun manggung mulu, kapan gue diajak gitu kan. Amin, gue diajakin juga, amin ya, amin. Nah gue sekarang mungkin ke Kang Aris dulu ya. Nah Kang Aris ini kan I'm sorry, istrinya itu normal dan Kang Aris ini juga disabilitas netra. Dia musisi juga, beliau juga sarjana juga loh. Jangan kira-kira sarjana ini. Itu jangan dibawa-bawa sama kau itu. Enggak. Karena tidak nyambung sarjana sama pekerjaannya. Banyak yang gitu kok, banyak yang gitu. Tapi dia punya gelar, itu kan jadi satu nilai tambah gitu. Ya betul. Satu lagi gelarnya. Apa? Pengangguran. Waduh. Kan kalau PPKM kita jadi pengangguran. Jadi istrinya juga alhamdulillah ya, Kak Arisnya dapatnya yang normal, istrinya alhamdulillah, dan aku juga kenal sama istrinya Kak Aris. Hah? Gimana? Hah? Ya kenal sebelum kalian nikah. Oh iya. Oh iya tuh. Lu jadi saksi ya? Ya gue kan jadi saksi ijab Saksi, kabul waktu itu kan. iya. Soalnya gue datang sebelum ijab kabul, Pak, gue mau menyaksikan soalnya. Oh, ya iyalah kalau lu datangnya habis ijab kabul, bubar dong acaranya. Kan paling tinggal dahar heula terus balik gitu. Nah, jadi gimana nih ceritanya Kak Aris waktu awal-awal, kan dia tahu Kak Aris disabilitas, terus ketemu jadi mana, terus gimana sih Kak Aris dulu meyakinkan ibunya, orang tuanya si Teteh ya, pokoknya gitulah. Mungkin sok Kak Aris mau speak up dulu. Enggak, yo speak up dulu dong, ya enggak? Kalau gue sih sebenarnya nggak terlalu yang dikatakan sulit-sulit banget kayak gitu, enggak ya, untuk meyakinkan atau ngejelasin atau mencoba memancing biar dipercaya untuk ini. Karena yang pertama banyak faktor nih ya. Yang pertama, faktor yang paling pertama adalah si mantan pacar gue itu dia kenalnya udah lumayan lama. Jadi dia tuh teman sekelas waktu di kampus. Ya ampun. Gitu. Jadi udah lama, meskipun pada saat perkuliahan kita nggak pernah saling tanya karena sesuatu dan lain hal. Ya, oke. Yes. Ya kalau mau disebutin ya karena dia lihat gua sama si A, si B, si C, jadi nggak mau kali. Bahaya nih. Maksudnya mainnya gitu. Oh iya. Gua jarang temennya banyak gitu. Temennya banyak, terus jarang, ya kalau bisa dibilang masih belang-belang lah gitu. Nggak tiap ini hadir gitu. Jadi makanya nggak pernah tuh, sampai satu ketika kita di waktu itu masih ada PPLK namanya, kalau sekarang kan magang ya. Oh, dulu PPLK. Waktu itu PPLK, praktek kerja lapangan gitu. Kita dapat di kayak satu kelompok gitulah. Harus berbulan-bulan gitu kan. Akhirnya ternyata ya kita tuh sebenarnya saling tahu, ini si ini dia tahu gua gitu. Tapi kita nggak sempet saling nanya karena ya punya kesibukan masing-masing tadi. Nah terus karena memang dia kuliahnya di sama kayak gua, pendidikan khusus, atau kalau dulu mah pendidikan luar biasa gitu. Jadi udah seenggaknya dia udah paham. Yang intinya kan untuk meyakinkan orang tuanya, anaknya dulu harus yakin kan. Nah itu kalau misalnya anaknya udah yakin, biarlah hubungan si anak sama orang tuanya yang akan menjelaskan bahwa seberapa yakin dia anak kita kan gitu. Ya itu dari situ. Nah terus ya si orang tuanya kebetulan
dapat orang tua yang kooperatif lah, kooperatif seenggaknya nyerahin bahwa yang akan ngejalanin itu adalah anaknya. Ya dia nyerahin aja gitu, nyerahin aja keputusannya, sok silakan. Orang tuanya tanya kamu benar-benar yakin ya udah. Yang penting kalau persyaratan dari orang tuanya mau kondisinya kayak apa, atau ya kayak makanya kalau misalnya kita nggak lihat kayak gini disabilitas tapi kita nggak pernah putus asa itu, nyerah atau usaha kayak gitu, jadi ya oke gitu, nggak ngelihat gua dari keluarga yang kayak bibit bebek bobot gitu. Sebenarnya udah jadi nggak penting ketika pribadi lu mau berusaha gitu kan. Jadi bibit bebek bobot juga nggak ada artinya kalau misalnya akhirnya nggak mau usaha juga kan. Iya sih Gitu. Jadi ya makanya nggak ada tantangan yang gimana, gua datang dan uniknya adalah waktu itu salah tadi kalau gua bilang mantan pacar ya, karena kita nggak pernah jadian sebenarnya. edan tuh. Jadi karena dia bilang begini, mau jadian dari A sampai Z kayaknya kalau yang di sekitar kampus aku tahu gitu kan. Ya terus gimana, ya udah akhirnya gue bilang gini, ya udah kita jalanin aja, mungkin kalau misalnya emang jodoh kita bakal lanjut. Dan ternyata yang tadinya statusnya pacaran apa sama gue gitu malah enggak gitu, jodohnya malah sama dia ini yang kita tuh nggak pernah yang namanya kamu mau jadi pacar, enggak. Jadi nggak ada nembak gitu kan? Nggak ada. Ngalir aja Kita dekat, terus dia sering ikut ke tempat perform apa segala macam, sering bantuin apa gitu ya. Suka nemenin berarti ngejob. Menang brand lah dari situ bahwa itu ceweknya. Padahal kita nggak pernah jadian. Terus di satu ketika gua nggak butuh teman buat di perjalanan, pas di nikahan sepupu gua ajak ke rumah. Itu calon mau bilang enggak tapi cewek kan gitu. Iya. Iya unik. Kayaknya kita break azan dulu bro. Break azan dulu lah ya kita guys, nanti kita lanjut lagi habis azan. Yuk. Guys, balik lagi setelah tadi kita break azan, dan kita tadi baru ngobrol-ngobrol sama Kak Aris ya. Jadi gitu ya Kak Aris ya. Nggak ada jadian. Banyak banget itu gua ajak balik yang kata gua tadi di nikahan sepupu gua itu di akhir 2018. Itu ke Bengkulu ya kalau nggak salah. Orang tua kan di Bengkulu ya. Nah, terus ditanya lah, calon bukan? Dia bilang bukan, tapi kan udah dibawa. Iya. Dia bilang ya gitulah. Emang kita nggak ada. Terus habis itu tidak diduga-duga dan kebetulan ada rezekinya, orang tua bilang mau tunggu apa lagi gitu. Iya. Itu kan Desember 2018 tuh. Ya, akhirnya dengan segala keajaibannya di Februari gua tunangan. Alhamdulillah. Iya, tunangan. Terus nggak lama dari itu di Aprilnya itu 20 April gua weddingan. Iya, sama gue yang nyokap gue nyanyi Boulevard, enak banget. Jadi lo tahu kan ini gua diwarisin dari siapa ya? Iya, dari nyokap, bener dari nyokap. Ya itulah, jadi pas bilang mau tunangan apa segala macam lancar aja, nggak ada ini. Ya soalnya yang komunikasi itu ya ibu sama anaknya itu gitu kan. Ini. Terus ketika gue udah datang, gimana tanggapan keluarga, kira-kira akan berat atau enggak? Kalau misalnya sekiranya berat dan lu nggak sanggup, gue bilang ya lebih baik cari yang lain aja. Enggak kok, dia bilang welcome, asal ya itu tadi yang disebutin, harus nggak patah semangat, nggak ada kata-kata putus asa dan mau gitu usaha. Oke. Ya hidup mah emang harus usaha terus kan, kalau kita jalan aja usaha bro. Iya, gimana melawan kemageran untuk melangkahkan kaki. Gimana kita kalau masuk got harus bangun lagi. Gimana kalau kepentok tiang, berusaha jangan kelihatan sakit. Iya. Gitu. Ya akhirnya ya udah gua telepon apa segala macam, terus gua datang. Udah deh, akhirnya married. Gitu. Jadi
intinya orang tuanya tuh nggak oh dia nih disabilitas, dia musisi, dia bisa ngasih makan anak gua. Iya. Nggak ada, welcome banget lah ya. Ya, dan pas ditanya kerjaan apa gitu kan, kalau misalnya sama bokapnya. Nah ini nih Ini. Gue bilang gini, saya aktif di musik, meskipun tidak berpenghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. iya jawabannya dan Kan diplomatis Yoman. Memang tapi memang benar sih, nggak tetap tapi ada aja. Penghasilan kan. Jadi sama Tuhan nggak dilebih nggak dikurang tapi dicukupkan. Itu justru cukup beli Yo, mobil, ya, cukup beli amin. rumah. Gitarnya aja udah gitar edan atuh lah. Gitar edan. Itu Orangnya edan. Ibaneznya. Ya, Gitu. Nah itu ceritanya Kak Aris tuh. Jadi teman-teman kalau kalian merasa aduh gue musisi, gue mau ngelamar anak orang, tapi ya lu tunjukkanlah lu musisi, bukan musisi hanya sekedar musisi gitu doang kan, bukan musisi KW-KW. Ya buktinya Kak Aris dia bisa kok gitu, dan sampai dia udah nikah, udah punya anak ya alhamdulillah. Anak satu, dia masih tiap hari main terus di ya jalan harus terus. main terus karena kan ada anak. Ada anak ya. Kalau dulu kan masih berdua doang ya, masih bisa lah ya Bisa gitu. lah, kita santai-santai. Job Masih ini nggak enak, malas. Ambil Nggak usah. Kalau sekarang mah ambil aja. ambil aja. Meskipun harus ya Iya. Terus ya. ambil aja. Kalau mau ya apa tanya sama Google ya. Yang penting kalau gue bilang kita harus satu frekuensi dulu sama yang mau jadi istri kita. Yes. Frekuensi Yes, bahwa betul. dalam dunia kan kita menjalani hidup itu turun naik ya, Turun apalagi naik. di musisi yang istilahnya penghasilannya masih harian nih gua. Gitu kan. Sempat ada masa-masa kita di kontrak misalnya di hotel berapa 1 tahun atau 2 tahun, cuman kan itu nggak kayak ASN gitu, nggak kayak PNS bro ya, nggak terus sampai kita meninggal kita dapat gaji apa segala macam. Posisi itu Yang kagak ada namanya kontrak juga tunjangan. ada beresnya, ada Iya. kelarnya. Iya. Jadi ya itu aja, paham, terus ya euforianya kalau lagi dapat banyak kita nggak boros, nggak jadi lupa diri, kalau dapat sedikit juga disyukurin. Karena kan kalau gua bilang sama istri gini, duit itu banyak bisa jadi nggak cukup, tapi dikit bisa jadi pas. Gimana kita cara mensyukuri Yoi. dan memakainya tentunya. Yoi. Itu aja sih kalau cerita itu nggak seru kan. Kayaknya menangkap lebih seru ini nih yang samping gua nih kayaknya. Wah, Iya. Wah ini soalnya. iyalah. Nah tapi oh ya sebelumnya kalau gue boleh tahu Kak Aris udah main musik dari umur berapa? Gitar. Kalau main gitar sih dulu belajarnya dari nyokap. Nyokap Oh kan my bisa God. main gitar, tapi ya sekedarnya lah buat kayak retring di rumah kayak gitu. Ya itu di SMP kali, karena kan masa-masa pubertas itu kan pengen gaya-gayaan gitu ya. Oh gue bisa main gitar. Menunjukkan jati diri. Padahal lagunya cuma 2. Gitu. Iya. Dan awal dari situ terus gue jadi sama kayak lu, nggak lihat. Asalnya gue lihat sama Iya, kayak ini. Iya. Terus jadi kayak lu juga ngeliat. Akhirnya karena di tahun 2007-2008 itu kan belum ada BBM, belum ada WhatsApp, belum ada Twitter, belum ada Facebook. Facebook. Belum juga belum terlalu ini lah, belum lah. Apa Friendster? Friendster Iya. Friendster Iya. juga harus ke warnet Jadul apa? banget dulu. Nggak bisa lewat handphone kan Iya. sekarang. Handphone paling Iya. handphone SMS. Makanya jadi kalau misalnya gabut atau lagi ngobrol kayak gini tuh nggak lepas dari yang namanya gitar. Jadi nggak emang nggak kursus pengen kursus malah nggak diterima gua. Oh udah sempet ya? Sempat pengen kursus gitu. Ini nggak bisa karena kan selain tunanetra juga tangan gua beda dari yang lain ya. Iya. Jadi dia bingung mungkin secara buat ngakalin bentuk gitu. Makanya yang kulik-kulik sendiri aja. Dan Tanya-tanya sama teman kira-kira gimana gitu posisi tangan kirinya. Dan gue tahu siapa teman yang sering ditanya dan terdekatnya, kayaknya gue tahu. Ini pemain gitar akustik yang hebat juga temen gue satu itu ya. Dia makanya Tapi dia lagi nggak mau munculkan diri di layar. iya nanti harus dimunculkan. Kan harus dimunculkan nanti di akhir-akhir ya. Yo. Yoi. Nah gitu, oke. Jadi teman-teman jarinya Kak Aris nih sorry dia agak berbeda, tapi lu kalau ngelihat dia nyepit, waduh,
Gila itu main speednya nyepik. Wur udah merudul aja lah. Waduh, gila sih gua. Aduh, Nggak ada itu. apalagi kalau udah main lagunya Bon Jovi. Ya nggak Bang Eri? Iya bahaya. Bahaya lem tikus. Oke Kak Aris, dan sekarang gue mau denger nih cerita dari Kang Eri yang membagikan pengalaman. Siapa tahu nih buat ya gue yang masih ngarah ke sana kan, masih berjuang. Jadi biar bisa lebih survive lagi, biar lebih semangat lagi gue berjuangnya. Menuju istri kedua atau ketiga lu? Menuju istri pertama. Memang kau bukan yang pertama tapi pasti yang terakhir. Ya itu. Oke silakan Kang Eri. Oke, apa ya kalau gua tuh kurang lebihnya sama lah kayak yang tadi diceritain sama Bro Aris ini nih. Kalau pengalaman gua sih untuk ke jenjang itu ya, jenjang yang wah kalau menurut gua nih paling apa tuh krusial. Bingung krusial gitu. Tapi gua tekad gua yang intinya untuk ke depan, untuk maju, istilahnya untuk kita kan mau beribadah lah gitu kan ya. Iya. Ibadah gitu. Insya Allah lah rezeki ataupun jalan itu kan ya pasti ada lah gitu. Asalkan kita niatnya benar gitu. Terus kalau untuk tantangan sih, tantangan apa ya? Kalau mau disebut beda gitu kan, tapi menurut gue sih sama gitu ya, nggak dibeda-bedain. Kayak kalau Kang Aris kan tunanetra gitu kan, saya istilahnya normal kalau mau disebut-sebut itu padahal sama semuanya juga kan. Tapi tetap perjuangannya gitu. Perjuangannya kan untuk kesana itu pasti. Kalau gua istilahnya dulu dalam kondisi di bawah gitu. Lagi nganggur nih gua. Gitu. Lagi nganggur, terus orang tuanya tuh apa ya, ngedesak istilahnya mau apa nih gitu. Kalau kamu seperti ini terus gua mesti berpikir nih otak begini nih, gua harus ngapain gitu, cari-cari kerja kemana gitu. Waktu itu sempat kita ke Jakarta. Ke Jakarta ngelamar ini itu sampai kan bingung kan. Pada suatu hari baliklah ke Jakarta nggak ada kerjaan, terus gua curhat sama saudara yang masih di daerah Bandung lah. Orang tua dari istri ya nanyain gitu gimana, mau seperti apa nih hubungannya gitu. Terus kan gue berpikir alhamdulillahnya ada bantuan lah dari keluarga gitu ya, bantuan semuanya lah dari keluarga orang tua saya yang laki-laki, pikiran, moral, tenaga semuanya gitu. Masuk aja, terima aja dulu kan. Gua tuh pacaran 2 tahun gitu. Udah ideal banget kayaknya. Sementara waktu itu kerjaan nggak netep gitu kerjaan. Sempat masuk kerja, keluar, masuk keluar gitu. Nah, pada suatu hari itu gua pernah kerja di Ampera ya, di Ampera rumah makan sebagai apa ya, pokoknya baru-baru lah, pertama kita masih nggak netep di apa tuh namanya tuh, di satu bidang kayak waiter gitu kan. Berarti belum musik nih jatuhnya? Belum musik, masih kerjaannya masih seperti itulah gitu. Terus gua denger musik enak, siapa yang main gitu. Awalnya denger musik itu ada sound system ya, nggak tahu itu yang main itu live gitu, teman-teman gitu awalnya gitu. Lihat dari situ kok ada musik gitu, gua lihat di cermin gitu, ada live musik, ada yang main. Nah dari situ gua keluar di kerjaan itu, tapi dengan saya bilang gitu, saya berpikir saya kayaknya kerjaannya ya suka di musik gitu kan. Dari kecil memang jiwanya musik gitu. Udah main juga ya Kang ya? Yang ini ceritanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sok aja. Kesempatan untuk menginspirasi orang. Siap. Habis dari itu gua keluar, singkat cerita, terus gua ngelamar lagi tapi bukan jadi karyawan, ngelamar di situ. Kita ngisi live musik di situ, alhamdulillahnya keterima.
Nah dari situ gue mulai nabung nih, nabung gitu. Nah dari situ pula gue mulai berani gitu, bilang ke orang tuanya, oke, saya siap. Gitu. Cuman dengan kondisi saya apa adanya gitu kan. Ya alhamdulillahnya si orang tuanya sama lah gitu, daya pikirnya modern lah gitu, seperti kayak orang tuanya Kang Aris gitu. Orang tua nggak lihat istilahnya bibit bebet bobotnya gitu. Yang penting asalkan orang ini serius, bertanggung jawab ya. Gitu. Nah dari situ gua kayaknya cocok nih gitu, orang tuanya istilahnya support lah untuk kita gitu. Penting anaknya mau berusaha yang tadi gitu. Dari situ gua terima, oke, gitu. Apa ya, nggak terlalu rumit sih kalau untuk tantangannya gitu. Nah, cuman untuk pertama sih memang sih gue berpikirnya, waduh nih orang tua nanya gimana nih sebenarnya saya jangan belum ada kesini ada kata dari orang tua seperti itu, nah agak semangat lagi gitu. Karena mereka nggak memandang itu, yang penting semua serius gitu. Nah gitu intinya gitu sih, nggak terlalu banyak rintangan. Justru yang ditakutkan tuh itu hati sendiri gitu, takut ini ya, gitu. Ya namanya kita kerja, mungkin kalau kita kerja yang udah wow gitu kan mah tersiun lah datang gitu kan, nggak takut gitu. gitu ya. Tapi akhirnya menikah tahun berapa Kang Eri? Menikah tuh kurang lebih 2011 atau saya mah nggak kayak orang lain gitu ya. Nggak kayak orang lain, diingat-ingat kurang lebih lah tahun 2011an menikah. Udah masih SD. Waduh. Anak udah berapa Kang Eri sekarang? Anakku satu dulu, tapi udah meninggal. Satu udah meninggal, sekarang belum dikasih lagi. Ya mudah-mudahan ya. Rezeki ya. Untuk teman-teman juga nih, minta doanya ya, mudah-mudahan secepatnya dikasih lagi. Amin. Kasih titipan dari Allah. Ya jadi itu pengalamannya mereka, para musisi-musisi yang berjuang. Nah sekarang aku mau tanya nih, kan ini udah menikah nih, pasti perjalanannya lebih kompleks lagi kan. Nah ini baru masuk ke yang sesungguhnya nih di sini gitu loh perjalanannya. Kayak mungkin Kak Aris ada nggak sih kayak masa-masa Kak Aris udah menikah nih sama Teteh, terus kayak ada masa-masa dimana kayak jatuh gitu, maksudnya secara ekonomi, apalagi mungkin kemarin abis pandemi kan, tahu sendirilah dunia permusikan kayak gimana. Nah itu gimana Kak kemarin? Ya itu tadi, balik lagi ke kayak awal tadi kan, asal pondasinya kita bilang bahwa sebenarnya hidup tuh nggak ada yang statis gitu, nggak ada, karena ya emang kita kondisi keadaan itu kan pasti beda-beda. Sestatis-statisnya orang kan kadang-kadang kita lihat misalnya yang udah punya penghasilan tetap, tapi kan kebutuhannya nggak setetap itu loh gitu. Jadi karena sebesar apa penghasilan tetapnya tetap aja kadang-kadang kurang, atau ditagih sama orang, atau disita bank apa segala macam gitu ya. Jadi tetap sebenarnya nggak ada gitu. Dalam hidup kita berharap statis itu emang nggak ada, karena kalau misalnya kita statis dari lahir kayak begitu aja, kira-kira kita bisa maju nggak? Enggak kan? Gitu. Nah makanya kalau gue sih yang pasti turun naik kondisi itu ada. Dan kita sama-sama belajar, bukan gue yang selalu mendominasi ya dalam rumah tangga itu, tapi kita sama-sama sharing aja. Kadang gue lagi gini, gimana? Jadi kita sama-sama belajar memahami hidup ini bareng-bareng, belajar menyatukan karakter kita satu sama lain kan gitu kan yang penting ya. Jadi kerjasama ya. Lebih bekerja sama gitu kan. Kadang-kadang kan orang menikah, apalagi ego kita sebagai laki-laki itu bilang bahwa saya pemimpinnya, atau kita yang harus mengambil segala keputusan. Kalau gua pribadi ya mungkin sah-sah aja untuk sebagian orang atau sebagian karakter yang lain, cuman kalau gua sih nggak begitu.
harus dikomunikasikan dan ya biar enak aja. Jadi sebagaimana kondisinya dia juga tahu gitu. Jadi kita kalau ibaratkan kaki, kalau misalnya kanan ngelangkah yang kirinya diem, kalau misalnya ngelangkah dua-duanya kan repot juga. Ada air ada api. Nah gitu, jadi ya kita gantian aja. Kadang-kadang gue yang emosi, dia yang bisa ademin. Ya, kalau misalnya dia lagi agak ke bawah emosinya naik, gantian. Ya mungkin kalau emosinya dua-duanya naik nggak tahu juga ya, mudah-mudahan. Tapi kita udah punya istilahnya kayak dengan sendirinya tuh udah punya rem atau batasan tersendiri. Ketika kita emosi lagi sama-sama panas tuh ya udah lebih baik diam aja lah gitu. Kita udah otomatis ya kan, karena baru juga ya dibandingkan sama Mang Eri. Wah masih Karis jalan berapa tahun kan? 2019 baru 2 tahun. 2 tahun. Yoi. Apalagi waktu itu yang pertama diujinya itu kita kosong dulu kan, nggak langsung punya anak kan. Iya. Kita lihat teman-teman yang lain yang karena di 2019 tuh banyak banget yang nikah dan rata-rata langsung ngisi, kosong sebulan ngisi, kosong 2 bulan ngisi. Bahkan ada yang sebelum nikah udah isi. Gitu kan. Dan pas kita lama nih, karena ternyata faktornya adalah setelah kita melalui ini semua sampai sekarang gitu, ternyata memang kita nggak punya waktu santai berdua. Karena kan dia sama-sama sibuk kan, istri gue kan kerja ya, ngajar waktu itu. Dia dari Senin sampai Jumat sibuk dari pagi sampai sore. Karis juga. Nah kalau kita kan kita main nih siang sampai sore sampai malam gitu kan. Jadi pas dia bangun kita mulai tidur, pas dia datang kita udah berangkat. Iya. Nah dia santainya di weekend, kita weekend yang banyak kerja. Justru gitu. Musisi itu weekend malah banyak kerjaan. Nah akhirnya itu salah satu hikmah pandemi yang gue rasakan, bahwa pada waktu itu gue lagi long tripan ke Bali sebulan tuh, terus kena COVID kan. Iya. Nah, mas anak gitu. Ya karena jadi kan mau bilang apa juga kan, quality time-nya ada. Jadi intinya ya itu salah satunya, bahwa ya kita nggak bisa, kadang-kadang kita tuh nggak bisa mengintrospeksi gara-gara kesibukan kita masing-masing. Karena kan kalau misalnya kamu tuh jangan terlalu sibuk, ya kamu juga sibuk kan gitu. Jadi ya itulah hikmahnya. Kadang-kadang kondisi juga akan menyadarkan kita masing-masing ketika ada satu hal yang crash kayak gitu bro. Ya kalau misalnya tentang perekonomian ya pasti adalah manyun gitu ya istri. Iya. Apalagi sekarang kondisi semenjak angin besar, istri resign dari ngajarnya, jadi full dari gua aja nih. Ya gimana caranya dapur harus tetap ngebul, jajan tetap bisa, nggak ketinggalan gitu kan, sama orang-orang di sekitar tuh nggak jadi beban apa segala macam ke tetangga apa segala macam. Ya itu terus sama-sama belajar, terus kita kerja sama gimana nih, ini uang tinggal segini, kita harus cukup sampai hari anu, sampai main lagi kayak gitu-gitu. Jadi ya udah enak aja. Dan kalau gue sih terbiasa sama istri nggak pernah menyampaikan permasalahan dalam rumah tangga ke luar rumah tangga. Ya itu memang berbagian. Ya termasuk ke orang tua atau ke mertua nggak pernah sama sekali kita. Sejauh ini sih nggak sih. Susah apapun. Ya kecuali mungkin nanti ada orang ketiga. Anjir. Mudah-mudahan nggak. Anjir. Ya karena itu kan memang harus ada pihak ketiga juga dong yang menyelesaikannya. Iya, pihak ketiga yang menjadi penengah. Iya. Itu dia. Ya gitu sih bro. Nah, jadi kalau istri mah mau dalam keadaan Karis, sama gue lagi belum sejaya lagi, belum naik lagi. Istri mah udah ngerti, dia udah tahu karena fondasi yang dibangun. Iya, udah dia udah tahu gue yang apa adanya gitu. Nah, ini yang penting guys. Jadi penting juga menjadi diri apa adanya. Jadi jangan kayak ya udahlah gaya-gayaan tuh enggak lah. Kalau kata anak-anak sekarang mah enggak ada anta sih gaya-gayaan tuh. Jadi ya lu apa adanya, kalau dia sayang sama lu pasti dia terima dah. Dimanapun kondisinya. Tapi dia terima, jangan ya udah mentang-mentang dia terima ya udahlah biar gua apa adanya aja. Ya lu nya juga usaha gitu loh. Jangan main mau diterima doang. Gitu. Nah, kalau Kang Eri ini apalagi kan yang udah berumah tangga
berapa tahun, terus kan Kang Eri juga aktif 10 di tahun bro kalau 2011. Ya kurang lebih. Nah, wah ini pasti kan story-nya nih, Waduh, naik turun. pasti itu. Nah, Pasti naik turun. mangga Kang, mangga. Sama lah gitu ya. Dimana pas gua daun-daunnya tuh PPKM, PSBB lah, nggak bisa gitu ngapa-ngapain kan? Pastilah semuanya juga merasakan ya. Iya. Apalagi kita udah berumah tangga gitu kan, istri pasti manyun gitu kan. Iya. Cuman ya itu intinya kita harus kerjasama ya banyak hal seperti tadi yang dibilangin Bro Aris juga gitu. Kerjasama untuk saling ngerti gitu kan dengan kondisi yang seperti ini. Mau gimana lagi gitu kan, semua gitu kan ini Iya. global lah gitu istilahnya. Gua di situ ya saling ngasih pengertian gitu ke istri supaya dia ngerti lah gimana gitu suasana yang seperti ini harusnya gimana. Bahkan gue sampai sempat berpikir gimana nih gue gitu, sampai stres. Kebanyakan kan lihat orang lain bikin makanan nih. Iya, larinya ke sana kan. Gitu. Musisi pada jual makanan. Iya, pasti lari ke sana. Setelah jual alat. Setelah jual alat. Setelah jual alat. Iya. Alat gua habis, bro. Tapi datang lagi rezeki dompetnya ya. Amin. Mudah-mudahan ke sana lah. Iya. Kita cepat beres si Covid ini ya. Jadi itu ya mudah-mudahan lah kita bisa jalan lagi gitu, normal lagi gitu. Ya teman-teman ya, sampai ada yang jual alat untuk mereka jual tapi untuk bikin usaha lagi. Nah, jadi Kang Eri itu juga sempat ngalamin jual alat juga ya Kang ya. Habis ya. Ada sebagian. Kita belum habis. Belum. Ya nggak usah lagi. Jangan. Takutnya gini nih. Ini kan masih samar ya. Kedepannya mau seperti gimana kan kita belum tahu gitu. Tapi kita sisain lah. Istilahnya nggak semuanya harus di ini loh. Gitu. Tapi kayak misalnya gini kan, gue punya tanggungan nih Kang Eri itu. Kayak boleh gue kayaknya berhenti jadi musisi aja lah gitu. Gue gimana anak bini gue. Pasti kan tiap hari siang malam tuh kan keadaan kayak gini kan. Duduk justru kan kalau kita duduk nggak ngapa-ngapain itu pikiran yang aneh-aneh kan lebih cepat datang tuh. Betul sekali. Itu maksudnya Kang Eri ada nggak sih kayak dalam gue mau berhenti main musik aja lah, gue mau jadi karyawan bank aja lah, atau gue mau misalnya gitu loh, misalnya gue mikirin istri gue gitu loh. Ada sih sempat gitu gue pikir apa yang mesti gue lakuin, cuman gimana ya, gue tuh untuk darahnya mungkin udah di seni ya, susah gitu. Cuman ada sih sempat kepikiran ke situ mau ngelamar gitu kerjaan. Cuman kan tetap di kondisi yang seperti ini kita mau ngelamar ke perusahaan juga susah. Karena banyak di PHK. Gitu. Ya kita mengalihkannya lihat orang lain gitu bikin makanan apa, sampai gue bikin es krim gitu di rumah. Wah, gue nggak dikasih tahu. Nanti gue kirim ya. Lu jauh lu. Gue di endorse mau nih gue. Oke, siap. Iya. Bahkan gue sempet sekarang juga udah ya berjalan lah sambil bantuin kakak. Kan kakak punya usaha kecil lah gitu ya, punya usaha kecil di sampah ya. Gue nggak lihat itu kotor atau apa gitu. Halal kerja. Ya yang penting itu halal kerja, mau berusaha itu. Gue kan dititipin sama orang tua istri. Iya benar mindset. Tanggung jawab. Yang penting jangan leha-leha lagi. Gitu. Tapi istri oke lah ya pada saat PPKM yang parah itu, istri maksudnya yang nggak lu tuh gini, tapi dia maksudnya nerima gitu ya Kang, yang maksudnya nggak yang gimana. Ya kalau maju-maju mah pasti ada lah, mungkin nggak ada. Manusiawi lah. Cuman kan mereka nggak, wah ini beruntung nih Kang Aris sama Kang Eri dapat istri-istri begini kan. Semoga gue juga gitu ya. Amin. Secepatnya lah. Amin, doain. Istrinya mau laki-laki atau perempuan? Nah, itu tuh. Blasteran. Enggak lah, perempuan lah. Perempuan, nanti dia juga nonton podcast ini. Jadi dia sebelum melangkah kan dia udah tahu nih suka dukanya musisi gitu. Tapi gitulah ya, jadi Kang Aris, Kang Eri ini mereka juga meskipun mereka mainnya kenceng tapi ya up and down, merasakan gimana stresnya orang yang kayak gue yang masih
begini sama mereka mah udah stresnya udah tingkat dewa, beda. Udah beda pasti stresnya. Tapi bro, intinya sorry ya gue potong. Intinya kalau untuk berkeluarga sih ya itu kerjasama. Yes. Bukan berarti kerjasama kerja itu oke, kan? Intinya kan seorang laki-laki kepala rumah tangga gitu kan. Iya. Harus tanggung jawab semuanya gitu kan. Nakoda kapa. Nah itu. Nakoda kapa. Maksud gua kerjasama tuh si antara istri tuh kan banyak hal gitu. Dari pemikirannya gitu kan. Kalau misalkan kita lagi down, kadang istri ngasih masukan ke suami. Kalau suami lagi down kan bingung. Otak juga pun susah berpikir nah, gitu itu, kan. Ada itu. masukan dari istri, bila mana itu positif. Kita jangan ego dong gitu kan. Biasanya kalau laki-laki ego lah kebanyakannya. Kalau apaan sih orang yang mimpin kan gitu kan ya? Gitu. Nah, kita lihat dulu kalau positif, masukannya bagus, oke kita terima gitu, kita coba gitu. Berarti karena emang Tuhan sudah memberikan penolong di belakang. Nah, ya itu. Di samping itu juga kan suami kerja sama istri apa? Doa juga itu udah kerja sama. Nah, betul Kang Eri. Jadi semuanya hal dalam rumah tangga itu intinya kerjasama. Kalau menurut gua gitu. Iya. Gitu. Kan gue jadi sekalian belajar kan. Ya gitu. Berarti nggak salah gue ngangkat tema ini nih. Atau mau dibalik kita yang belajar sama lu nih. Gue belajar. Gue masih arah ke sana. Jadi belum bisa ngasih apa-apa. Gue masih ke arah ke sana. Sekarang udah mulai kelihatan kayaknya musisi udah mulai bisa main lagi, soalnya gue dengar tuh udah boleh manggung lagi, dan gue juga udah ngerasain sih kayak main lagi sama Kak Aris di beberapa sebulan lalu ya Kak Aris, 2 bulan lalu, sebulan lalu di Sumedang sama Kang Eri. Jadi udah mulai bisa narik napas lagi musisi. Ya lumayan lah perlahan. Meskipun belum pulih, belum normal. lagi pemulihan ya sih. Gue juga kemarin sempat nanya-nanya sama temen yang biasa kerja sama IO, belum bisa karena baru mulai ngerangkap kan. Iya. Jadi karena gue juga lagi mau masuk IO juga belum bisa gitu. Tapi ya udahlah, gue ngejalanin aja dulu lah. Orang gue juga masih sembari kuliah juga gue gitu. Jadi inilah teman-teman para musisi, kalau kalian mau punya istri, kalian yang baru menuju ke sana, ya gue emang belum sih ya, cuman ini kan berdasarkan pengalaman senior gue berdua ini, mereka bisa kok, yang penting mereka berusaha. Nah kalau lu menghadapi orang tua yang ceritanya berbanding terbalik, nah itu dituntut struggle-nya lu tuh mau gimana gitu ya. Jangankan udah mau menikah, lu datangin ke rumah pacar lu aja kerjaannya apa gitu ya. Gue ngerasain soalnya gue punya cewek juga. Sama bro. Iya, gue juga ngerasain yang gue punya cewek gitu kan. Kerjaannya apa, tapi ya musisi yang penghasilannya ya bukan ya, lu kalau udah ngerasa wah gue udah layak lah, meskipun mungkin bukan MM-an tapi bisa mencukupi anak orang gitu. Oke, sekarang kita agak-agak ngopi dulu. Sok santai. Tadi gue ngopi. Rokok boleh nih bro? Oh, ngerokok aja sok. Oh iya. Oke, bakar aja bro. Ini mah obrolan santai sembari. Gua kira kita ngobrolnya di pom bensin tadi. Ya, gua tadinya sih mau di waduk ya. Sok mangga. Jadi ini mah podcast santai cuy. Jadi bisa sembari ngapa-ngapain. Oh iya, gua ngomong-ngomong istrinya Kak Aris kan punya usaha juga ya. Kecil-kecilan lah. Brownies kalau nggak salah. Gue pernah nyobain tuh. Enak banget browniesnya tuh. Ya apa aja bro sekarang. Jadi sekarang nggak ngajar ya, udah fokus usaha sendiri. Dan ngurus anak sih. Ngurus anak yang penting ya, karena masih kecil banget. Masih di usia emas itu ya, kita pengennya tetap ada terus ya. Iya, ada terus ya sosok. Ya. Nah kalau misalnya nggak apa-apa nih sembari promosi ke Aris, kalau mau mesen brownies nggak apa-apa nih. Ya kalau ya pesen aja, brownies banyak kan. Ya tinggal DM aja di Instagram gue juga bisa. Boleh sebutin nanti gue tulis di itu deh. Ya Aris Toteles 93. Spell ARIS TOTELLES Aristoteles 93. Terus kalau
Kang Eri mungkin ada usaha sampingan gak nih? Nggak apa-apa kalau Kang Eri mau sekalian promo di sini atau ada apa nih, boleh lah. Siapa tahu teman-teman yang nanti nonton kan bisa join kan, kita ada apa gitu. Jual beli gadis. Jual. Anjir. Aduh. Mungkin setahu aku sih kalau nggak salah Kang Eri punya ya. Waktu itu sempat nitip beli-beli apa gitu ya. Enggak sih kalau itu usaha kecil-kecil. Nggak apa-apa. Menjual ini ya, makanan gitu ya. Kayak warung. Jual warung. Konvensional. Terus kalau mau butuh session player juga bisa tuh nge-DM Bang Aris di Instagramnya tadi. Iya. Teman-teman yang gue butuh gitaris. Kang Eri kalau mau butuh bisa DM di Instagramnya apa Kang Eri? Boleh. Kalau untuk itu di Instagram Heriana Eri. Heriana Eri. Oh itu ya teman-teman, kalau mau butuh, misalnya gue mau session player, gue mau recording, gue setelah nonton gue tertarik, gue pengen tahu nih kayak gimana sih gitu. Boleh. Ya boleh gitu ya. Dan mereka tuh tenang, main sama mereka mah aman, nggak macam-macam Apa ini? Main aman. Yang penting mereka Pakai mah pengaman. Biar aman. pakai pengaman. Iyalah, mereka asik mainnya kok gitu. Nah jadi Profesional. sekarang gue yang tanya deh gantian. Lu ngapain nanya gua? Benar. Harus dong. Masa dari tadi kita ditanya-tanya. Nah, kan MC-nya berubah ya. Udah, sok lah. Jadi lu kapan ini? Hah? Kapan? Gua Iya. ya ntar lah. Kapan ntar? Sebat dulu. Pertanyaannya satu tapi tajam. Iya. Jadi mau kapan? Kalau gua planningnya masih ada lah. Udah ada planningnya, tapi Kira-kira kapan gue nih? kira-kira ya. Pengennya gitu ya. Gua pengennya paling ya 3 tahunan lagi lah. Wah, lama banget. Lama banget tapi Itu kredit rumah beres sih. lama banget tapi kekumpul bro gitu. Maksudnya iya. bener-bener dulu lah, usaha dulu. Ya. Gitu kan. Gue juga masih sambil Nah kuliah. itu sih, kita jangan sampai nikah tuh karena terbebani ditanya kapan gitu. Udah santai aja, orang lu yang jalanin ini kan. Iya Lu sih. yang paling tahu kondisi lu gimana. Kalau gua waktu itu dadakan tuh bukan karena ditanya-tanya di desek-desek itu, enggak juga. Kayak Kang Eri juga kan ditanya-tanya di desek, tapi enggak langsung saat itu juga maksain. Enggak. Kita harus usaha dulu apa yang kalau misalnya kita ukur itu udah aman ya langsung capcus. Iya, atau bisa aja sebelum 3 tahun gue udah aman gitu. Yoi, bisa aja. Bisa aja gitu. Cuman kan ya udahlah, namanya kita mau melangkah ke sana bawa anak orang kan. Jadi kan emang benar sih Kak Aris, gue kan sering nikah tuh karena ditanyain mulu sama anak tongkrong. Ya pondasinya udah nggak benar sih, bener. Iya, karena kan kalau itu kan bukan dari diri sendiri atau bukan dari kedua belah pihak ya. Jadi akhirnya. Ya, karena ditanya. Nah terus ya kita santai itu maksudnya santai. Nah kalau gue pribadi ya waktu itu nggak ada 2 tahun lagi atau gitu, nggak ada. Tapi yang ditanamkan di kepala tuh kayaknya paling lambat 28 deh, karena kayaknya kalau misalnya lebih dari itu sampai 30 atau 30 sekian tuh kasihan ke anak, nanti kita udah tua banget anaknya baru umur berapa. Oh iya gitu. benar. Jadi berpikirnya bukan 2 tahun lagi 3 tahun, enggak sih. Cuman kalau gua berdoanya gitu, Tuhan kalau misalnya boleh aku minta di usia sebelum 30, karena ya aku pengen anak-anakku nanti nggak terlalu repot lah ngurusin aku yang udah tua gitu misalnya. Kayak misalnya Ya. baru berapa kali udah 40. Iya, gue dulu bilangnya gitu, aku berdoanya gitu, dan alhamdulillahnya ya dikabulkan lagi. Jadi Kak Aris masih umur masih kuat, anaknya juga masih kecil, tapi ya Kak Aris umur 26 kayaknya gue. 26 apa? Ya segituan lah. 26 ya, itu masih muda. Sama istri beda berapa tahun, guys? Seumur. Wah, Malah tuan istri enggak deh. Iya. Tuan istri deh. 2 bulan gitu. oh Tuhan 2 bulan. Iya. Jadi gitulah ya teman-teman, tuh tips tuh. Jadi usahakan nikah umurnya masih yang
Ya itu kan kalau gua pribadi. Kalau pribadi ya. Kalau bebas sih, orang-orang kan beda-beda. Apalagi kalau misalnya pasangan lu nanti di bawah lu 15 tahun gitu. Wah, kalau cewek gua enggak. Cewek gua enggak. Cuma beda dikit doang. Dikit. Tapi enaknya loh kalau Hah? seumur ataupun bedanya nggak terlalu jauh gitu kan. Jadi kita nggak mendominasi. Betul. Gitu. Jadi iya. bisa ya yang itu tadi gitu. Jadi bisa kita saling tukar pikiran. Ya bisa saling lah. Saling gitu ya. Kalau kita nggak terlalu jauh lah gitu. Perbedaan antara usianya. Biasanya sih kalau yang lebih tua dikit kadang suka ada juga kan, lakinya di bawah, si istrinya jauh gitu kan, kadang lebih ngatur. Nah gitu. Ada teman-teman gua gitu. Ya. Bukan nggak mau diatur, tapi sebaiknya memang kerjasama kan. Ya, itu yang tadi kan, poinnya itu kerjasama. Karena kalau salah satu lebih mendominasi itu biasanya kesana-sana, yang gue dengar sih Kak Aris ya, nggak bagus ya katanya. Iya karena begini, kita yang pertama misalnya kalau misalnya lu diserahin semuanya 100% di tangan lu gitu ya, mau gimana nya, ya otomatis istri lu nggak akan bisa apa-apa ketika lu nggak ada. Aduh, iya. Jadi sisi didik kita sebagai seorang kepala rumah tangga kan nggak ada. Yang pertama itu, ini kalau gua pribadi ya menurut gua. Nah, terus kalau misalnya kita atau kebalik, ya lu sebagai laki-laki nggak bisa jadi laki-laki yang benar-benar laki-laki gitu. Jadi itu kan bisa jadi kehidupan lu isinya hanya berdasarkan sebagai diri orang lain gitu. Nggak jadi lu. Iya, nggak jadi lu yang sesungguhnya itu gimana. Itu sih. Karena lu sudah dikendalikan. Yoi. Di sini bukan jadi memang benar ya kata Karis, membina rumah tangga itu kerjasama paling penting. Nggak gua jadi kemana-mana ya. Tapi emang penting sih buat usia orang gitu kan yang belum, jadi belajar gitu kan. Belajar bekerja sama. Sebenarnya mungkin dari masa pacaran juga Kak Aris sudah mulai itu ya, kayak kerjasama, kayak apa-apa maksudnya bisa diskusi bareng gitu udah ya Kak Aris? Kalau gua sih emang tipenya begitu dari mungkin dari waktu pemikiran kritis muncul tuh SMA mungkin ya. Gua tuh seneng sama tipe cewek yang bisa diajak diskusi. Diskusi mau berat mau ringan. Mau jorok mau enggak gitu kan. Ya karena itu kan ilmu kan. Iya, ngomong apa aja enak. Iya, gitu. bisa ngimbangin gitu. Karena kasihan kalau misalnya dia nggak bisa ngimbangin, kita akan mencari lagi orang yang bisa ngimbangin kita. Itu kan salah satu indikasi kita bakal mencari yang lain, rumah lagi yang lain itu kan biasanya kan dari situ. Makanya gue bilang ya kalau gue pribadi sih jujur fisik itu nggak terlalu jadi poin teratas, karena yang pertama ini pengantinnya tuh orang, gue kan nggak bisa lihat cantik-cantik amat kan gitu. Tapi kalau misalnya ngobrol terus cara berpikir, kemampuan otaknya itu yang mungkin bisa gue jangkau gitu. Makanya ya terserah lah gitu, tapi bukan berarti asal ya gitu. Iya. Bukan berarti dia juga nggak wajib mengurus diri, bukan gitu juga gitu. Iya. Tapi bukan jadi poin yang paling penting gitu sih kalau gue pribadi. Cantik hatinya lebih Inner beauty. Tipe kayak Kang Eri gitu juga nggak sih, yang bisa enak diajak diskusi apa aja gitu? ya sama ya. Kebetulan dapat istrinya juga gitu. Aduh. Walaupun kita sebagai laki-laki kadang-kadang melihat yang bening tuh agak itu kan normal. Karena kalau pas lihat laki-laki yang kita bahaya bro. Kalau Karis denger yang bening ya. Yoi. Ini suaranya head voice-nya ambilnya. Iya, apalagi kalau kepegang. Mulus nih. Ini just kidding ya teman-teman, nggak usah ditiru ya. Belajar untuk setia, setiap lingkungan ada. Enggak, emang harus belajar konsisten sih. Karena kalau nggak konsisten tuh susah. Konsisten untuk cari yang bening. Ya cari yang bening untuk jenjang yang lebih serius maksudnya. Gitu. Jangan udah ada yang bening, cari yang lebih bening, wah itu lebih berat. Jadi
Ya benar sih kata Kak Aris, gue juga senang. Sebenarnya gue senang sama cewek-cewek yang bisa diajak diskusi, bisa diajak ngomong apa aja. Karena kan cowok tuh ada dalam suatu hal-hal tertentu tuh kayak, gue mau diskusi tapi gue takut harga diri gue jatuh. Ada nggak sih Kak Aris pernah nggak pikir-pikir gitu? Iya. Misalnya gini nih, cewek gue mau ngajak jalan, tapi gue nggak ada duit, gitu. Gue mau bilang, tapi gue harga diri gue jatuh dong. Gitu. Iya. Ya itu tadi kan kita berarti belum menjadi apa adanya kalau masih ada pemikiran. Kalau gue sih emang dari pacaran tuh udah apa adanya. Jadi kalau misalnya lagi emang nggak ada duit, jalan yuk, nggak ada duit, itu aja bilang gitu. Mending nanti ikut pas main di ini, tapi nungguin dulu ya. Paling gitu. Jadi ya kita tuh kalau jadi apa adanya, jadi kita yang sesungguhnya ya kita ini aja, apa santai gitu bawaannya, karena ya emang kayak gini. Lu suka ya ayo, lu nggak suka ya sono gitu kan. Anak band banget. Anak band banget, bener-bener gila. Dan istrinya juga pikiran anak band. Ya, itu kan bisa didoktrin. Bahaya. Ini kayaknya enak-enak banget nih istrinya ya, sama Kang Eri sama Kang Aris nih ya. Apanya yang enak? Maksudnya pengertiannya pemahaman mereka terhadap suaminya ya, bukan berarti lu harus selalu ngertiin gua, bukan ya. Nanti pasti ada ungkapan tuh, wah gua nyesel nikah. Kak. Pasti nanti lu ada nih. Karena pasti lu ada di momen dia gua nyesel nikahnya kenapa nggak dari dulu ya. Aduh gila ini pembahasannya makin lama makin ngeri gua sumpah. Ya oke lah ya, pembahasan tema bagaimana musisi meyakinkan istri dan mertua ini emang agak gimana banget sih, tapi buat teman-teman musisi ini bermanfaat banget kalau buat melangkah ke sana, termasuk gue juga nanti di kemudian hari kan. Jadi teman-teman jangan lupa juga subscribe channel YouTube gua Sami Mandala. Di situ banyak konten-konten tentang musik ya, gua cover drum, gua cover lagu, dan ada juga lagu gua sendiri yang udah ada di Spotify, di Joox, di channel YouTube juga, dan lagunya itu nama cewek gua judulnya ya. Judul lagunya Dean, judul lagunya. Jadi itu kalian bisa dengerin, bisa komen-komen juga di situ. Boleh download juga kalau yang suka. Dan nanti gue juga lagi mau ngeluarin satu lagu baru lagi, masih diproses juga ya. Oke, selamat malam semuanya. Semoga konten ini bermanfaat ya Kang Aris, Mang Eri, bisa jadi berkah juga konten ini buat orang lain yang termotivasi juga sama cerita-cerita kalian. Jadi segera kawin. Ambil yang baiknya loh. Ambil yang baiknya, yang buruknya buat. Kalau yang omongan-omongan yang ada gimana biasalah musisi mah omongannya gaya-gayanya gitu. Tapi sebenarnya mereka nih hati rintu. Ide. Gayanya doang gini. Cuman ya udah, emang orangnya memang aslinya mah humble gaya aja begini. Jadi kalau kalian ngeliat musisi yang gayanya begini, ya emang biasa begitu. Cuman mereka baik-baik kok. Oke, sekian dulu. Terima kasih Kang Aris, Kang Eri, thank you pisan, ini mah udah mau datang. Jadi job terdekat di mana nih? Job terdekat Kamis. Kang Eri sarua Besok sih kalau gua. Oh besok. Kalau gua mah masih agak rada jauh. Mantap. Pokoknya di satu hotel di Jakarta lah ada pemain. Doain aja lancar lah ya. Amin. Kita saling doain aja ya. Oke, sekian dulu guys obrolan kita sore ini. Pokoknya sehat terus dan rezekinya banyak buat kalian. Oke, bye-bye semuanya. Thank you. Dah. Ya, sekarang akhirnya sampai di studio 12, cuman masih nunggu. Ada beberapa personil yang belum datang. Ini yang udah ada nih, ini gitaris. Woi. Ini Teguh nih, gitaris. Itu Bang Ronald. Nanti dia nyanyi, dia singer. Yang megang stick gue siapa tuh? Oh iya. Terus ada Kak Sofi, singer juga, ada Kak Reni. Nah baru segini nih, masih nunggu 2 personil lagi on the way guys. Oke lah ya, sambil siap-siap kita nanti untuk latihan buat Natal. Bye.
masih dalam sesi latihan kita. Dan teman-teman lagi pada latihan dulu yang bagian singernya ya. Nanti baru balik full band lagi, jadi memaksimalkan waktu yang ada nih yang vokal-vokal yang lagi pada latihan. Yang lain mah lagi break. Gue sih yang paling break. Yo, Ja, hai dulu Ja. Oke. Ya, kita udah selesai latihan guys. Tapi sambil kenalin satu-satunya main keyboard Mas Felix, hai dong Lex. Nanti mau masuk vlog. Itu yang main gitar Teguh, Yohanes Teguh. Terus yang main bass yang lagi bingung nyari bass Reja. Terus vokalisnya tadi ada Bang Ronald, Mas Edi, Evan udah pulang. Terus manajernya ada Mas Dodo, ada Cilevina. Kali ini manajernya juga. Puji Tuhan hari ini kita udah selesai. Dadah.